Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari aplikasi Macromedia Flash Professional 8 untuk animasi dua dimensi. Aplikasi ini mungkin tergolong sudah ketinggalan zaman. Namun, jika Anda tidak mempunyai device atau spesifikasi komputer Anda kurang memadai, Macromedia Flash Professional 8 ini cocok karena tidak membutuhkan source yang besar. Nah, untuk membuat animasi, kita harus memilih flash dokumen. Nah, tampilan dari Macromedia Flash 8 lembar kerjanya akan tampil beberapa tool dan beberapa properti yang akan membantu kita dalam membuat animasi. Yang pertama adalah tool. Tool di sini ada beberapa yang terdiri dari selection tool, ada transform tool, kemudian ada line tool, kemudian ada text tool, ada shape toolnya, kemudian ada pensil, ada paint bucketnya untuk mewarnai, ada eraser, dan ada hand tool dan zoom. Untuk pewarnaan biasanya kita ada dua. Yang pertama adalah stroke color. Stroke color ini gunanya untuk memberikan pewarnaan garis, sedangkan fill color untuk mewarnai bagian dalam dari objek. Di tengah ini ada layar kerja berwarna putih. Layar kerja ini adalah layar kerja kita membuat animasi. Animasi yang kita buat harus ada di dalam layar putih, karena kan jika ditempatkan pada luar layar tersebut, animasi tidak terlihat pada layar nantinya. Pada bagian atas ada timeline. Timeline ini adalah bagian yang penting dalam pembuatan animasi karena di sini kita bisa mengatur posisi objek, bisa mengatur gerakan objek, dan bisa mengatur waktu animasi yang kita buat. Di sini ada layer. Layer adalah tempat kita memasang setiap objek. Jadi, jika kita ingin memasukkan objek ke dalam animasi kita, maka harus memiliki layar sendiri. Jangan menumpuk banyak objek di dalam satu layar, karena akan menyulitkan kita pada saat akan membuat animasinya. Nah, pada bagian dalam ini di sini ada kotak kecil, ya. Di kotak kecil ini biasa disebut dengan frame, dan yang ada lingkaran kecilnya itu disebut keyframe. Nah, berapa jumlah frame yang kita gunakan di sini akan mempengaruhi berapa lama animasi yang kita buat. Pada bagian bawah diatur 12 frame per detik. Itu artinya untuk membuat animasi selama 1 detik membutuhkan 12 frame atau 12 kotak kecil yang ada di dalam timeline ini. Di sini sudah terdapat indikator angka untuk mengetahui jumlah frame. 12 frame per second ini bisa kita ganti sesuai dengan selera. Semakin banyak frame yang kita gunakan, biasanya animasi akan semakin halus dan semakin cepat. Tapi penggunaan frame yang terlalu panjang akan menyulitkan kita juga karena akan lebih sering menggerakkan objek. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Pada bagian bawah di sini ada action. Action di sini adalah tempat untuk memberi script pada animasi yang kita buat nantinya. Script yang akan kita gunakan adalah action script 2.0. Pada bagian bawahnya lagi ada properti. Properti di sini menyangkut tentang ukuran background dan berapa frame per detik yang akan kita gunakan dalam pembuatan animasi. Sebaiknya ditentukan di awal sebelum membuat animasinya atau sebelum memasukkan objek apapun. Di sebelah kanan ada color, ini untuk pewarnaan sama dengan yang ada di tool, ada stroke color, ada fill color. Bedanya di sini adalah ada pemilihan model warnanya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan nilai RGB, hexa, atau langsung menunjuk warna yang kita butuhkan. Kemudian ada pengaturan alpha untuk mengatur transparansinya. Di bawahnya ada library. Jadi library ini akan berisi objek-objek yang kita masukkan ke dalam animasi kita. Jadi jika ada objek yang ingin digunakan lebih dari satu kali, tinggal menarik objek tersebut dari dalam library. Tidak perlu menarik dari folder Anda sendiri. Nah, untuk latihan yang pertama, kita akan ubah ukuran dari layar kerja kita.
Pengubahan ukuran itu dilakukan di properti size. Di sini bisa kita buat ya, karena kebetulan yang akan kita buat adalah media pembelajaran, maka kita kasih judul media pembelajaran. Dimensinya bisa diatur sesuai dengan dimensi dari layar monitor kita, atau kita tentukan saja 1000 kali 600. Jadi ini sudah cukup besar ya. Background color kita tetapkan putih, frame rate-nya kita atur saja 24 biar animasinya lebih halus. Oke. Nah, sekarang di sini sudah membesar ya. Lembar kerjanya sudah membesar. Berikutnya untuk menampilkan seluruh lembar kerja, kita pilih di timeline ada fit in window. Nah, sekarang sudah tampil. Setelah itu jangan lupa menyimpan. Jangan sampai Anda lupa menyimpan ini dengan nama file Anda sendiri, jadi silakan diatur, disimpan di folder yang Anda tahu pasti lokasinya, dan berikan nama dengan tipe datanya nanti adalah .fla. Demikian untuk video pertama ini, kita akan berjumpa di video berikutnya dengan membuat background media pembelajaran yang akan kita buat.